Saya mau meminta Mas Reza, karena tadi begitu putusan itu keluar, kemudian langsung juga keluar pernyataan Mas Reza yang mengatakan bahwa Peggy bebas tapi urusan belum tuntas. Betul. Apa saja yang jadi urusan belum tuntas itu, Mas Reza? Tentang kemungkinan langkah yang akan diambil oleh Polda Jabar, biarlah itu keluar dari Polda Jabar sendiri. Tapi bagi saya ada beberapa isu, baik isu spesifik tentang Peggy Setiawan maupun isu kasus Cirebon secara keseluruhan. Pertama, kalau kita sebatas bicara tentang Peggy Setiawan, dalam sekian banyak kasus salah tangkap di negara-negara lain, serta-merta para korban salah tangkap langsung meminta adanya ganti rugi. Ya. Nah, ini barangkali menjadi agenda yang penting untuk dipikirkan, dipertimbangkan baik oleh Peggy Setiawan maupun kuasa hukumnya. Apakah akan meminta ganti rugi atau tidak atas... Itu mekanismenya berarti harus seperti apa, Mas? Memang harus dilakukan sebuah mekanisme formal, artinya mengajukan permohonan kepada pengadilan. Tetapi saya bayangkan kalau mekanisme formal itu yang dijalankan, resikonya adalah pemberian ganti rugi itu akan menjadi sesuatu yang dipaksakan, diperintahkan oleh pengadilan, bahkan bisa jadi akan memunculkan perasaan dipermalukan. Oleh karena itu, meniru praktek pemberian kompensasi di sekian banyak negara, organisasi kepolisian di negara-negara itu memilih untuk cara kekeluargaan. Okay. Artinya mereka menghindari adanya proses mekanisme formal, tetapi mereka mendatangi keluarga korban, mengajukan permintaan maaf, kemudian memberikan ganti rugi dalam nominal tertentu. Jadi itu harus dilakukan oleh Polda Jabar ya? Menurut saya kasus salah tangkap dalam masalah Peggy Setiawan ini kan baru sampai di tingkat kepolisian. Oleh karena itu, logis kalau kemudian kita membayangkan kompensasi yang diberikan adalah oleh pihak Polri, dalam hal ini adalah Polda Jabar. Baik. Oke, selanjutnya itu terkait dengan Peggy Setiawan. Dengan Peggy Setiawan, oke. Yang kedua, menjadi pertanyaan besar ya, walaupun sesungguhnya jawabannya sudah kita peroleh sejak sekian pekan silam, bahwa ternyata menghadirkan dua alat bukti pun tidak mampu. Gitu ya. Dua alat bukti yang bukan berkaitan dengan pemalsuan identitas, tapi dua alat bukti terkait dengan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Nah, atas dasar itu saya bayangkan bahwa boleh jadi selama ini proses hukum yang menersangkakan Peggy Setiawan memang sangat lagi-lagi mengandalkan pada keterangan, yaitu keterangan saksi. Hitung-hitungan di atas kertas saya tampaknya ada dua yang dijadikan sebagai saksi mahkota. Pertama, keterangan dari AF, dan yang kedua keterangan dari Sudirman. Ya. Faktanya adalah sampai persidangan itu diakhiri, ternyata dua orang yang katakanlah saksi mahkota ini tidak pernah dihadirkan di persidangan. Karena itu muncul pemikiran saya, adakah kemungkinan bahwa AF ini sesungguhnya telah memberikan keterangan palsu? Karena dia mengatakan, pada malam itu dalam kegelapan dari jarak sekian ratus meter saya bisa melihat Peggy Setiawan. Adakah kemungkinan itu keterangan palsu atau false confession? Yeah. Kalau itu dianggap sebagai sebuah keterangan palsu, maka perlu dicari tahu siapa sesungguhnya inisiator dari keterangan palsu itu. Ini sesuatu yang sama yang dikatakan Pak Susno juga seperti ini. Begitu ya? Apakah AF sendiri atau justru pihak eksternal? Itu satu, tentang AF. Saksi mahkota kedua tampaknya adalah Sudirman. Nah, adakah kemungkinan Sudirman memberikan keterangan palsu? Boleh jadi. Namun saya memiliki catatan khusus terkait dengan saksi yang satu ini. Dari pemberitaan di media, dari komunikasi dengan pihak-pihak terkait, saya menangkap kesan kuat atau indikasi bahwa Sudirman ini adalah individu dengan kondisi kecerdasan tertentu ya, yang berbeda dari orang kebanyakan. Dengan kata lain, pantas bagi kita untuk memperkirakan bahwa Sudirman ini adalah orang dengan suggestibility yang tinggi, dengan keterpengaruhan yang sangat tinggi. Artinya dia sangat rentan untuk menerima pengaruh dari pihak eksternal. Nah, alih-alih kemudian membawa Sudirman ke proses hukum, misalnya melaporkan dengan dugaan laporan palsu, saya justru ingin memberikan rekomendasi bahwa Sudirman ini sepatutnya didampingi oleh pihak-pihak atau oleh orang-orang atau lembaga yang akan bisa menetralisasi kemungkinan adanya penyalahgunaan terhadap orang-orang seperti Sudirman menjadi saksi. Nah, menurut saya, hal-hal semacam ini boleh jadi akan berimplikasi pada nasib para terpidana lainnya. Sekiranya didapatlah simpulan bahwa misalnya Sudirman adalah orang yang telah memberikan keterangan palsu karena kondisi mental tertentu. Ada juga AF yang memberikan keterangan palsu mungkin dikarenakan adanya faktor instrumental. Maka ini akan bisa dijadikan sebagai alat bukti baru atau novum yang tidak tertutup kemungkinan akan mengubah 180 derajat nasib para terpidana yang sudah ada di dalam penjara. Kendati tetap perlu dilengkapi dengan adanya alat bukti baru atau novum berupa hasil-hasil temuan saintifik.